Kami lanjutkan majelis. Tuntutan pidana. Majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengukuhkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi Kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam Romawi 4 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum. Baik, tuntutan pidana sudah dibacakan. Selanjutnya kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan nota pembelaannya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan? Silakan. Terima kasih. Kami mengajukan nota pembelaan dan sesuai dengan kesepakatan pada sidang terakhir 2 minggu lalu, hak yang sama
mohon agar hak yang sama diberikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan dalam 2 minggu lagi. Waktu itu majelis hakim sudah berjanji. Terima kasih. Baik ya. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan, tapi kalau 11 hari dikabulkan, nanti diduplik kami lebihkan lagi 2 atau 3 hari karena ada hari libur itu. Jadi kemarin pun penuntut umum kita rencanakan beri 10 hari, cuman karena pas terganjal hari libur dia lewat sampai 14 hari. Jadi untuk itu demi percepatan proses penyelesaian perkara dan tenggang waktu yang diberikan kepada kita. Jadi kami jadwal di sini tanggal 10 nota pembelaan, seminggu nanti replik tanggal 17, 27 duplik. Nah, jadi duplik itu nanti kita beri 10 hari lagi. Jadi untuk impasnya itu sehingga berimbang, kita beri di dupliknya tanggal 27, putusan kita rencanakan tanggal 4 Mei. Bisa diterima? Kalau boleh majelis, kami mau kalau boleh karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Oke. Karena ada hari libur tanggal 7 nih. Baik, kalau demikian. Kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Kita melihat. Setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Ya. Baik, kalau demikian. Untuk nota pembelaan. Diberikan hari sidangnya pada hari Kamis. Ya. Kamis di tanggal 13. Kamis 13 April 2023. Ya, 2 minggu dari sekarang. Sama dengan penuntut umum. Tapi janji nanti replik duplik karena kita harus selesai di waktu yang telah ditentukan, maka mungkin 2 atau 3 hari, bahkan bisa 1 hari. Terserah nanti kondisi situasinya. Ya. Baik. Sebelum ditutup, ada lagi dari penuntut umum dengan disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup ya. Penasihat hukum? Penasihat hukum? Cukup. Baik, dengan demikian saya ulangi sekali lagi. Sidang berikutnya, tanggal 13 April 2023, hari Kamis, jam 9.00 WIB. Agenda persidangannya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup.